Di India, ada kota yang dianggap paling suci. Namanya Varanasi. Kita udah tahu ya, kalau di India itu mayoritas agamanya Hindu, dan kepercayaan mereka terhadap dewa-dewa itu kuat banget. Jadi banyak banget tempat-tempat di India yang dianggap tempat suci. Kayak kuil, bangunan, bahkan ada juga yang nyembah toilet. Coba. Tapi kota Varanasi ini kayak lebih spesial aja gitu. Orang Hindu di India menganggap kalau kota Varanasi adalah kota yang sakral karena ditemukan oleh Dewa Siwa itu sendiri, sehingga banyak orang yang beribadah ke sana dan menghabiskan hari-hari terakhir mereka di sana. Mereka juga percaya kalau meninggal di kota ini itu bisa mendatangkan moksha atau pembebasan dari siklus reinkarnasi atau terakhir kembali. Nah, kalau kamu jalan-jalan ke kota ini, pasti bakal sering banget lihat mayat-mayat orang meninggal digotong di jalanan. Mayat tersebut itu bakal dibawa ke tepian sungai Gangga buat dilakuin ritual dan kremasi. Namun ada pengecualian untuk mayat yang berupa anak-anak, orang suci, dan korban penyakit tertentu, kayak cacar air gitu. Mereka itu nggak dikremasi. Tapi biasanya bakal dikasih batu sebagai pemberat, terus diceburin ke sungai, ditenggelamin gitu. Nah, tubuh-tubuh manusia yang masih utuh ini biasanya jadi incaran suku Aghori. Buat apa? Ya buat dimakan. Hai guys, terima kasih sudah mampir ke video ini. Saya Reza Undo, dan sekarang kamu lagi ada di segmen Batagor. Di India ada sekte Hindu yang bernama Aghori. Mereka ini dikenal sebagai kanibal yang nyeremin. Tapi ironisnya dalam bahasa Sanskerta, Aghori itu berarti tidak menakutkan. Kegiatan mereka sehari-hari itu normal aja, seperti meditasi, sembahyang, dan ritual keagamaan biasa lainnya lah. Tapi di samping itu mereka juga punya banyak ritual yang di luar nurul. Salah satunya mereka harus berhubungan seksual saat upacara kremasi anggota yang udah meninggal. Selain itu mereka makan daging dan meminum darah manusia. Juga seringkali makan kotorannya sendiri. Semua ritual ini tuh mereka lakuin dengan alasan menuju kemajuan spiritual. Soalnya mereka percaya dengan ngelakuin hal-hal yang abnormal ini bisa ningkatin kesadaran mereka sendiri. Nah, suku Aghori juga dikenal seringkali mengekstrak minyak manusia dari mayat yang terbakar dari tumpukan kayu dan menggunakan ekstrak tersebut sebagai obat-obatan. Dilihat dari foto-foto ini nih, mereka itu punya kebiasaan bawa tengkorak dan tulang manusia yang mereka jadikan sebagai tempat makan dan minum mereka. Kebiasaan ini mereka dapat dari meleburkan beberapa tradisi suku Kapalika atau pembawa tengkorak dalam bahasa Sanskerta. Kebiasaan Aghori lainnya adalah nggak pakai baju. Jadi jangan kaget kalau kamu lagi jalan-jalan di kota ini, terus nemuin orang-orang bugil. Nah, bukan berarti orang yang kayak gitu itu gangguan jiwa ya. Justru kalau kamu tantrum lihat orang yang nggak pakai baju gitu, malah kamu yang dikira sakit jiwa. Nah, tapi di zaman sekarang ini udah jarang yang kayak gitu. Mereka udah pada pakai baju dan bahkan ikut menggunakan transportasi umum. Tapi jangan sampai ketipu ya, beberapa orang pura-pura jadi bagian Aghori cuma biar mereka bisa dapat uang dari turis yang lewat. Nah, walaupun banyak turis yang emang ngasih duit, orang-orang Aghori ini nggak begitu tertarik sama uang. Padahal mayoritas anggota sekte Aghori ini orang-orang dari kasta rendah India loh. Nah, orang-orang Aghori ini sebenarnya lumayan tertutup. Sebagian bahkan nggak mau ketemu sama keluarganya sendiri. Tapi masih banyak juga yang masih mau berinteraksi dengan orang luar. Selama puluhan tahun belakangan, kelompok Aghori telah berjasa bagi banyak orang. Yang sebelumnya mereka kerjanya cuma berdoa buat semua orang, tapi nggak peduli kalau ada orang yang pengen didoain. Sekarang mereka lebih berjiwa sosial gitu. Mereka banyak ngebantu sesama manusia, khususnya yang dianggap hina oleh manusia lain. Contohnya seperti mendirikan klinik lepra atau kusta di tempat pembakaran mayat. Nah, banyak pasien lepra ini yang ditelantarkan oleh keluarganya sendiri karena mereka nganggap ini adalah aib gitu. Tapi mereka malah bisa dapetin perawatan di rumah sakit yang dikelola oleh orang-orang Aghori.
Nah, kita tarik mundur dikit. Awal mula alegori ini muncul itu dari Baba Kenaram, yang konon katanya telah hidup selama 170 tahun. Nah, para pengikutnya ini nganggep dia sebagai reinkarnasi dari Dewa Siwa itu sendiri, dan yakin banyak banget kejadian ajaib saat ia lahir ke dunia. Baba Kenaram ini lahir dalam keluarga dari kasta ksatria di desa Ramgarh pada tahun 1658. Di usianya yang ke-11 tahun, dia itu minggat dari rumah buat nyari guru spiritual. Saat itu dia ketemu sama Baba Kaluram, yang merupakan murid dari Dewa Dateria. Title-nya sebagai anak ajaib ini makin diperkuat ketika ia menerima berkat dari Hinglajmata Dewi Anghor, yang sempat menampakkan diri kepadanya di goa yang ada di Balochistan, atau yang sekarang dikenal sebagai Pakistan. Sang Dewi itu juga memberinya mantra dan tengkorak. Berkat hal ini, Baba Kenaram pun dihormati sebagai guru pertama dari tradisi alegori. Dalam perkembangannya, suku alegori itu dikenal menentang norma dan nilai konvensional masyarakat. Mereka sepenuhnya mengabdi ke Dewa Siwa dan bertujuan untuk menjadi satu dengannya. Nah, buat sampai ke tujuan tersebut, mereka tuh ngelakuin beberapa praktek atau tradisi yang emang bertentangan sama gagasan konvensional tentang kemurnian dan moralitas. Maka dari itu, memakan daging dan minum darah manusia itu jadi ritual utama mereka. Tapi berbeda dengan tempat lain. Di India khususnya daerah tersebut, alegori malah dipuja-puja sama penduduk desa, karena mereka dianggap punya kekuatan untuk bisa nyembuhin penyakit melalui ritual dan praktek pelepasan keduniawian. Di tahun 2024, ada seorang YouTuber bernama Drew Binsky yang sempat mengunjungi suku kanibalisme ini. Pas ketemu, jidatnya diolesin sama abu manusia coba. Menariknya, YouTuber ini tuh berani banget ketemu sama mereka. Buat kamu yang juga penasaran ketemu sama mereka, better sama translatornya atau orang Indianya sana lah. Soalnya kalau dilihat-lihat ya mereka nggak ngerti bahasa Inggris juga. Dan kalau ada yang didampingi kan lebih enak, apalagi mereka kanibal kan. Siapa tahu kalian dimakan. Ya walaupun mereka nggak makan manusia yang masih hidup sih ya. Gimana menurut kalian guys? Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like, comment, subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Stay curious, stay mysterious.